Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, selawat serta salam hari kita haturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang sangat luar biasa sekali, kita di puasa ya, saum yang ketiga. Insya Allah saum ini akan sampai ya, nggak ada hambatan dan bernilai ibadah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita momennya Ramadan, berarti kita itu terkait dengan adab-adab Ramadan, ya, menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Jadi di Ramadan ini seharusnya kita bersyukur karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur panjang, ya, dimana kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Yang kita ketahui bahwasanya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu banyak apa? Ganjaran pahalanya. Jadi untuk itu kepada santri yang tercinta ya semuanya, ayo kita erat ya dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah-ibadah Ramadan secara sungguh-sungguh. Ingat ya, satu huruf aja itu bernilai pahala 10 ya, atau banyak ya. Sunnah seperti halnya pahala wajib. Jadi ayolah kita semuanya harus semangat ya, karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan ya, bulan penuh kasih sayang dan lain sebagainya. Untuk itu kita patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menjalankan ibadah Ramadan ini. Ya. Siap? Siap ya, insyaallah. Apa sih adab-adabnya di dalam menjalankan ibadah Ramadan itu? Banyak. Kita dilihat dari aspek-aspeknya dulu ya. Yang pertama itu kita qiyamul lailnya, ya kan? Tadarusnya, saumnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai adab, berarti kita juga harus tahu tata cara membaca Quran yang benar. Kalau misalkan baca Quran sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Baca Quran sambil makan? Boleh. Itu terkesan tidak sopan, tidak baik gitu. Akan tapi alangkah baiknya itu adalah berwudu dulu, atau kalau misalkan udah punya wudu, bebas dari najis. Terus membaca Al-Qur'annya juga di tempat-tempat yang bersih, yang mulia, kayak gitu kan. Jangan di toilet, jangan di dekat sampah dan lain sebagainya. Ya kan? Terus membuka Al-Qur'an juga ada adabnya. Maksudnya apa? Enggak cepet-cepet, pelan-pelan, terus membacanya juga pelan-pelan kayak gitu ya. Karena apa? Karena Islam itu dari sudut ke sudut itu ada aturannya. Kita nggak bisa asal apa? Mau kita sendiri. Ya, kalau bisa menghadap kiblat, ya kan? Terus bacanya jangan tergesa-gesa. Ingat ya, kita itu niatnya bukan karena yang tulisan itu loh, yang apa namanya, yang individu atau kelompok gitu. Wah, nanti biar kita kelihatan banyak, ya udah kita baca aja. Ini bacanya
was gitu, cepet banget gitu ya. Ya, enggak gitu juga gitu ya. Ya, tetap ada adabnya. Ingat, ibadah kita ya di bulan Ramadan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya ingin dipuji-puji. Jangan ya. Yang berikutnya adalah kita menjalankan saum atau puasa Ramadan. Itu juga ada adabnya. Yang pertama, kita tetap menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran kita. Apalagi Iwan, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, bukan kuping, pendengaran kita maksudnya ya. Terus apa lagi? Menjaga penglihatan kita. Dari hal apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai kita itu berpuasa tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja, pahalanya habis. Nauzubillah min dzalik ya. Maka untuk itu anakku yang tercinta semuanya, kita harus senantiasa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Apalagi banyak sekali ya ketika kita melangkah kaki kita melangkah kemana nih? Aduh, gimana ya friend ya? Kita kan pengen ngabuburit, bahasanya ya ngabuburit ya. Ngabuburit itu kalau nggak salah bahasanya kayak jalan-jalan sore JJS, dia mencari takjil untuk berbuka puasa. Ingat ya, di situ kita niatnya untuk apa? Buat buka puasa, bukan cari ibarat kata tuh cuci mata kali ya. Kalau bahasa Ahwat mah ya enggak gitu juga. Kita harus banyak-banyak apa? Menjaga. Tapi alhamdulillah di kita semua di sini nggak ada yang seperti itu ya, karena kita selalu bersama, ya kan? Makan bersama, sahur bersama, buka puasa bersama, indah banget ya. Indah gitu. Kalau misalkan kita berkata indah, berarti segala sesuatunya itu yang terlihat, yang dipandang, yang didengar itu baik, adem ayem kayak gitu ya. Karena apa? Karena segala sesuatunya kalau misalkan kita dikerjakan dengan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya nggak terasa ya. Kita sudah puasa yang ketiga. Nggak terasa kan kalau bersama-sama. Apalagi nih pesannya, kalau misalkan kalian sudah di rumah masing-masing nih, nanti kan kalau nggak salah tuh kalian tetap merasakan puasa atau saum atau qiyamul lail atau tadarusan bersama sanak saudara. Nanti tetap terasa. Ingat ya, di 10 terakhir itu tuh yang sangat banyak banget panen pahala. Terus kata Kak Rugoyo, kan anak rumahnya jauh Ustaz, gimana dong gini-gini. Diniatkan karena Allah Ta'ala bahwasanya kita itu atau antum itu ingin menggapai itu, ya kan? Kalau daululahnya kalau misalkan masih di kapal, masih di pesawat, masih di bis, yang penting hati kita itu ingin mendapatkan itu, menggapai. Misalkan apa? Tadarusnya tetap, yang melawalnya tetap. Karena apa? Di 10 terakhir itu tuh sangat luar biasa ya. Makanya kalau misalkan kita mah kalau ingin mengejar atau mendapat malam Lailatul Qadar itu, kalau bisa ya 10 hari itu aja semua gitu. Kenapa? Kan kita nggak tahu kan ya, yang ada ya Allah tentukan tuh di tahun 1447 Hijriah ini, entah tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Tapi kita untuk mengantisipasi kalau bisa 10-10-nya gitu ya. Ya kan?
Kenapa? Kalau misalkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, misalkan Farel lagi tilawah, utuh tilawah selama 1000 bulan, coba bayangin. Radit, ya, lagi murojaah, mutolaah, hafalan, itu sebanyak 1000 tahun, coba, atau 1000 bulan, 1000 bulan ya kan? Jadi hal-hal yang baik itu insya Allah itu dilipat gandakan. Tetapi pertanyaannya, sangat disayangkan apabila saibah KSS nanti kita lebaran kapelan yuk, kayak gitu ya, pakai baju ini malah mikirin dunia, ya kan? Misalkan calling-callingan di grup apa gitu ya, biar kita nanti pas di pesantren tuh bajunya sama misalkan. Terus yang Ikhwan, ayo kita sarungnya sama yuk, gitu aja malah mikirin apa mikirin apa? Dunia, kayak gitu. Kita boleh memiliki baju, ya kan? Kita boleh, tapi tetap amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan di Ramadan itu tetap kita jalankan. Seperti halnya lagu ya, tahun 90-an itu, masih ingat nggak yang lagu Lebaran itu? Enggak ya, kan kita kan beda zaman ya. Baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya, tak punya pun gak apa-apa, yang penting alhamdulillah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan aduh saya nggak sempat beli baju baru nih gini-gini, carilah baju yang terbaik yang kita punya. Kalau misalkan kita sempat beli itu alhamdulillah, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi kita tuh gak usah kayak aduh Kak Asmi, nanti kita lontong sayur gimana ya, kita buat ketupat gimana ya, aduh Kak Salwa nanti kita buat kue apa ya, kayak gitu. Rugoya misalkan, saya ingin masak apa ya, gak usah dipikirin itu ya. Tetap dijalankan, tetapi amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan itu, terutama yang 10 terakhir kan biasanya kita di rumah masing-masing ya, di kampung masing-masing Kak, ya kan? Tetap itu dijalankan. Apa? Tarawehnya, ayo jujur. Kemarin yang kakak-kakak, ini yang baru-baru insya Allah belum ya, karena nggak tahu ya. Yang kakak-kakak ini dulu yang kelas 2, 3, 4 sampai 3, 2, 4 yang baru kayaknya ya 5, nah 6. Gimana tuh kemarin ketika pulang ke rumah tuh gimana? Apa bablas main sampai nggak tarawih, sayang banget ya kan? Ngopi-ngopi nongkrong di kafe, sedangkan di sana ada Bilal, suara Bilal taraweh, aduh sayang banget. Terus ke warteg siang-siang, sayang banget, aduh nauzubillah. Tahu nggak antum ganjarannya bagi orang yang sengaja apa? Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau misalkan awat, kan kita nggak tahu ya, pasti ada datang matahari, datang bulan, bukan matahari ya, datang bulan. Kalau Iwan tuh datang apa? Ayo, berbulan-bulan, datang apa kalau Iwan? Aduh, ya kan? Ingat ya tuh azabnya atau nanti kalau misalkan balasannya itu adalah apa di akhirat? Mulutnya dirobek, nauzubillah min dzalik. Seperti hal yang kertas dirobek kayak gitu. Ingat ya, antum aja kegigit sedikit sariawan aja yang kecil, kita sakit kan? Kayak mati rasa gitu kan? Makanan seblak apapun yang kita suka, aduh sakit. Coba kalau dirobek, dicacah-cacah gimana? Ayo, memang kita di dunia ini, di sini kita membayangkan apa? Belum membayangkan, kenapa? Kita tuh masih seolah-olah masih ya bisa makan, bisa ini, bisa itu, seolah-olah masih aman kayak gitu ya. Ya, untuk itu kita harus ada kehati-hatian juga, ya kan? Kayak gitu. Ingat ya, jangan sampai kita
tidak panen di dalam bulan Ramadan ini. Ya, ingat ya, salah satu-satunya, bukan salah satu ya, kalau salah satu kan banyak ya. Ini satu-satunya ibadah yang tahu hanya kita sama Allah adalah saum. Ya kan kita nggak tahu. Misalkan Kak Kartika puasa atau enggak kita nggak tahu. Kak Salsa puasa atau tidak kita nggak tahu. Bang siapa? Akbar dia puasa kita nggak tahu, ya kan? Dan lain sebagainya. Kenapa? Iya, apalagi Bang Azam kita nggak tahu puasa atau enggak kan? Hanya Allah yang tahu. Karena apa? Ya, karena itu ya berkaitan dengan kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, puasa Ramadan itu adalah untukku itu dimaksudnya di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya kan di sahurnya juga itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faidah-faidahnya ya. Ya dimana ketika kalian berdoa di waktu sahur yang baik-baik, insya Allah terkabul, insya Allah ya. Karena di waktu sahur itu sangat luar biasa juga, ya kan? Makanya kalian itu secapek-capeknya habis tadarus sampai jam berapa tuh semalam biasanya? Jam 11 ya? Langsung jam 12. Kalau yang individu, kalau yang rame-rame itu jam 10 ya, kayak gitu. Ingat ya, kita tetap memiliki hak badan kita untuk istirahat juga, kayak gitu. Misalkan individunya sampai jam 12, kalau sampai jam 12, kalau misalkan sekiranya kita orang yang ngantuk kan, berarti kita semampunya. Misalkan sampai jam 10 nih, kita semua, terus sampai jam 11 paling banyak. Kalau misalkan yang ngantuk kan, jangan sampai nanti ya mulai lagi kan ada tuh tahajud ya. Terus ada sahurnya juga, ada kajian subuh, Masya Allah ya. Karena apa? Di kegiatan Ramadan itu insya Allah di sini tuh atau di pesantren manapun pasti begitu berkah ya. Maka untuk itu kita semua harus bisa mengikutinya dengan baik, ya kan? Jangan ada rasa untuk apa ya? Aduh, gimana ya kayak gitu. Ingat ya, udah semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Walaupun misalkan banyak teman-teman kita atau siapapun itu yang sama kita itu kayak apa ya? Kok kayak gini sih? Kalau misalkan antum dulu memiliki kesalahan, maka di dalam bulan Ramadan ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Bahwasanya ini adalah benar-benar saum, bukan budi. Seperti halnya puasa Senin Kamis misalkan, ya kan? Ingat ya, ini adalah wajib. Dari kelas 1 udah balik semua kan? Apa belum? Udah kan ya, yang awat ya? Yang Iwan udah balik semua kan? Udah dewasa maksudnya, udah kan? Ya, maka itu wajib, ya kan? Antum yang nanggung sendiri, bukan orang tua, kayak gitu. Terus yang berikutnya, ketika kita menjalankan qiyamul lail itu kan ada namanya sholat apa tuh? Maghrib, ya kan, sholat isya berjamaah, sholat sunnah taraweh, witir, ya, terus ada sholat tahajudnya dan sebagainya. Itu juga harus ada adabnya, kayak gitu. Ingat ya, kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kok Bilalnya begini banget sih, salah-salah mulu. Kalau misalkan salah, dibisik-bisikin. Maaf Fulan, suaranya yang kencang, jangan kayak itu, ya jangan menjatuhkan, karena memang sudah berani tampil ya, ibarat kata tuh udah berani kayak gitu. Karena setiap kita semua adalah memiliki apa?
kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kayak gitu. Kita tujuannya sama, ya, untuk mendapatkan atau mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan ilmu. Tetapi kita juga memiliki tetapi kita juga memiliki apa? Hal-hal yang perlu kita upgrade kayak gitu, ya. Misalkan kita memang nggak mampu untuk menghafal Al-Quran sebanyak ini, ya udah berarti semampu kita, tapi kita harus berkontinu. Jangan misalkan kita udah nggak mampu misalkan segitu, tapi kitanya nggak mau, ya udah, ya nggak kayak gitu juga, ya. Tetap kayak gitu, ya. Nanti kalau sudah balik, ya. Jadi seperti itu. Ya, ingat, ya, kita memiliki kapasitas tersendiri. Kita tahu kapasitas dari diri kita sendiri, itu kita tahu, ya kan? Maka untuk itu tetap yang namanya mengejar itu juga perlu, kayak gitu, ya. Kayak Cila kemarin kan, alhamdulillah kan udah dapat syahada, Zahra juga kayak gitu kan. Jadi kan kita semuanya juga memiliki capaian, ya, yang mulia, ya kan? Kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ingat, ya. Terus yang berikutnya tadi apa? Bajunya yang rapi. Kalau misalkan itu kan ada kultum juga, didengarkan, jangan berisik, ya kan? Terus sholatnya juga jangan kayak kemarin bubar itu semalam itu karena ada hujan atau gimana, ya. Tapi balik lagi, ya, itu udah memang, ya, itu pilihan, ya, ngangkat sholat. Nanti kalau nggak diangkat lembab, ini kayak gitu, ya. Nanti, ya. Ya, karena apa? Karena segala sesuatunya itu tidak ada yang sia-sia. Ingat, ya, kalau ya, tidak ada yang sia-sia, ya kan? Justru yang sia-sia itu adalah meninggalkan, ya, itu taraweh. Jangan sampai nanti pas di hari-hari berikutnya ini siapa nggak ada, kayak gitu, ya. Ya, jadi segala kegiatan di bulan Ramadan itu ada yang namanya diiringi dengan adab juga, ya kan? Kalau adab itu pasti kan yang baik. Kalau akhlak itu ada baik buruknya, ya kan? Ya, jadi kita harus beradab. Terus berikutnya apa? Kita apa? Berikutnya tadi udah saum, ada kayak gimana? Qiyamul lail juga. Terus kita ada apa lagi? Membaca juga udah. Apa lagi kira-kira? Karofa. Ya, silakan. Gantian. Ya. Ya. Karena apa? Karena ganjaran pahala di bulan Ramadan ini sangat apa? Sangat luar biasa sekali, ya, yang kita ketahui, ya. Untuk itu jagalah lisannya, niatkan hatinya, tadi sudah, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan duduk kita, mandi kita, kesabaran kita. Ingat, ya, yang berikutnya adalah ketika menjalankan ibadah Ramadan itu kita harus menjaga kesabaran. Kita harus sabar. Tetapi kita juga sebagai temannya atau sebagai tetangganya atau sebagai kerabatnya itu jangan sampai membuat kesal juga, ya. Nanti kan kita harus bersabar. Tapi kita juga nih pribadi nggak boleh membuat
saudara-saudara kita yang berpuasa kesal juga untuk kita, nanti kita juga yang kena juga, berkurang nilai pahalanya. Misalkan dari apa? Gak usah mengadu domba, ya kan? Gak usah ada cerita-cerita yang bohong, ya kan? Gak usah ada yang gosip lagi dan sebagainya, ya kan? Ingat ya, karena di bulan Ramadan ini, ya kan, kita tuh di ibarat kata tuh kayak di pusat seperti di sekolahkan ya, seperti di madrasahkan. Kita nanti di endingnya itu mendapat nilai raport itu merah semua atau hitam semua. Maksudnya kalau merah itu kan 4, 4, 5, 3, 2 gitu-gitu. Kalau misalkan yang hitam itu 9, 8, pokoknya yang udah mumtaz lah ya, bukan yang makbul atau rosib kayak gitu kan. Karena apa? Kita mendapatkan di akhirnya itu raport kita nanti di hadapan Allah itu di bulan Ramadan itu kita yang menentukan sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain itu hanya memberi motivasi aja, memberi nasihat aja. Tetapi pada otomatisnya kita sendiri yang mengerjakan. Ya, jadi untuk semuanya ya, puasanya qiyamul lailnya tadarusnya pasti udah Masya Allah ya, udah digencar-gencar ya, ya kan? Ya. Jadi apa? Jadi ingat, semua karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Nih, seperti halnya di sini kita mereview lagi, ya kan? Janganlah kamu makan atau minum sambil berdiri, ya ikhwan akhwat ya. Perbuatan itu juga dilarang. Dalam hadis, janganlah kamu makan sambil berjalan. Para dokter telah melarang perbuatan itu karena apa? Perut besar, ya kita kan memiliki perut besar ya, sama dengan tempat pencernaan tidak siap untuk menerima makanan dalam keadaan berjalan. Ya, para dokter menyuruh bergerak sesudah makanan menetap di dalam perut, ya kan? Orang Arab berkata, makanlah pada waktu siang dan istirahatlah. Makanlah pada waktu malam dan berjalanlah. Maka berjalanlah sebelum kamu tidur, walaupun 100 langkah. Karena berjalan adalah salah satu sebab terbesar yang memudahkan pencernaan, ya kan? Sedangkan waktu malam kebiasaannya tenang, haruslah kita bergerak pada waktu itu. Waktu siang kebiasaannya bergerak, maka ia pun cukup untuk pencernaan. Ya, maksudnya apa? Ini kalau di waktu-waktu selain di luar puasa ya, atau di bulan Ramadan ya. Tapi kita bagaimana caranya untuk mensiasatinya agar lambung kita tidak kaget? Ayo Iwan, Ahwat. Ayo apa? Hah? Berbukanya itu jangan langsung ya, misalkan yang manis-manis dulu atau yang ringan-ringan dulu, ya kan? Setelah itu kalau kita misalkan sudah dibatalkan, baru kita sholat, ya kan? Setelah sholat, kalau misalkan mau makan besar silakan, kalau misalkan nanti setelah tarawih juga silakan, kayak gitu. Jangan apa? Jangan lapar mata. Di sana ada somai, ada cilok, ada batagor, ada seblak, semuanya pengen dimakan. Tetapi ketika sudah menenggak minum, ya. Ketika sudah minum
air putih atau air teh sudah kenyang duluan, ya. Karena itu jangan sampai lapar mata. Tapi jangan dipaksakan juga, kasihan lambungnya. Apalagi langsung makan pedas. Ya awat jangan ya. Ingat ya awat ya. Awat. Ya, mana awat? Ya, ya kan? Iwan mana Iwan? Gimana nih yang depan? Ya. Termasuk adab ialah janganlah kamu minum atau berbicara sementara makanan berada di mulutmu, dan janganlah kamu mengusap kedua bibirmu ya. Dan bibirmu dengan lidahmu ya sesudah makan dan minum, ya kan? Tetapi dengan kain pembersih atau serbet atau tisu kayak gitu ya. Jadi kalau habis cuci tangan juga jangan dicepet-cepetin ke temennya, gitu-gitu kan? Karena habis cuci tangan nih, habis makan ayam misalkan cepet-cepet, enggak gitu juga, ya itu enggak boleh, ya itu tidak berakhlak. Ya, jadi kalian itu tetap apa? Kencangkan ya ibadahnya gitu, agar untuk memperbaiki apa dari hal-hal yang dulu pernah kita apa perbuat, dilanggar-langgar kayak gitu maksudnya ya. Sekarang ini bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, ayolah kita apa memperbaikinya. Insya Allah kalau misalkan kita sudah lulus di bulan Ramadan ini, nanti di 11 bulan yang akan datang itu sudah terbiasa baik ya, kalau goya ya, gak mudah emosi, gak mudah nangis ya kan, gak mudah teriak-teriak kayak gitu, harus sabar. Tetapi yang ihwannya juga harus jangan membuat orang nangis, jangan membuat orang marah-marah kayak gitu ya kan? Karena apa? Karena itu jangan sampai kita itu nilai pahalanya itu berkurang gara-gara ada yang nangis karena kita, ada yang marah karena kita, ya ada yang apa? Batal karena kita. Waduh bahaya, karena dia marah-marah sangat luar biasa. Jadi jagalah lisan kita semuanya, ya kan? Terus apa lagi? Ketika kita minum juga berbuka puasa, jangan langsung apa? Dari botol itu masuk semua airnya. Bagaimana adabnya, cara minumnya itu? Ayo, adabnya gimana? Gimana? Gimana kan Nurul? Harus membaca basmalah, baca doa, terus langsung tuang semua itu ke itu. Enggak ya, ingat ya di sini, teguklah air dengan kuat dan jangan meneguknya sekaligus, ya kan? Tanpa bernapas. Karena penyakit hati itu disebabkan oleh tegukan sekaligus. Caranya gimana? Gluk 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 3 kali. Berhenti dulu, ahwat. Gluk 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 3 kali, berhenti dulu. Tai. Dengerin, ya. Gluk 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 3 kali. Ya, jangan langsung satu napas. Ingat ya, Rasulullah SAW apabila minum di dalam gelas, beliau bernapas 3 kali dalam setiap napas. Beliau memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Pada akhirnya, janganlah kamu makan sambil terlungkup di atas perutmu. Ya, misalkan lagi di mana ya? Kalau Iwan ada nggak
yang kayak gitu, makan sambil tiduran. Nggak boleh ya, tolong dikasih tahu temennya ya. Karena apa? Tadi terungkap di atas perutmu disebutkan dalam hadis larangan di atas perbuatan itu, janganlah kamu makan sampai terlentang bersandar di atas bantal, karena hal itu menimbulkan sifat apa? Sombong dan banyak makan, ya kan? Sedangkan hal itu merupakan perbuatan penguasa yang sombong, ya. Janganlah kamu makan sambil bersandar di atas salah satu sisi badanmu, karena hal itu membahayakan kesehatan dan mencegah apa? Mencegah cepatnya jalan keluar makanan ke dalam perut besar, usus besar maksudnya sini ya, sehingga menjadi lemah ya, menjadi lemah ya. Dalam hadis Rasulullah SAW terkadang berlutut untuk makan dan duduk di atas belakang kedua telapak kakinya. Terkadang beliau menegakkan kakinya yang kanan dan duduk di atas kakinya yang kiri. Ya. Beliau bersabda, aku tidak makan sambil bersandar, tetapi aku seorang hamba, aku makan sebagaimana hamba makan dan aku duduk sebagaimana hamba duduk. Ya. Jadi ingat ya Iwan ya, kalau misalkan berbuka puasa itu jangan seperti tadi ya, misalkan berdiri makanya, enggak kan ya, kecuali kalau misalkan lupa. Tapi kalau misalkan lupa terus gimana? Itu makan sambil berdiri, bawa gorengan di sono misalkan, minum ya. Karena apa? Karena ingat ya, kita sudah dikasih tahu, nggak usah dilanggar terus ya. Nggak usah seolah-olah itu nggak tahu, padahal udah dikasih tahu. Iwan ya, yang kelihatan kan Iwan, kalau Awat kan di dalam. Di situ kan Anda lihat juga pada duduk kalau Awat ya. Orang Iwan kan di sini ya. Ingat ya, jangan terburu-buru juga kalau makan, nanti tersendat. Ingat ya, ingat enggak? Ingat ya, tetapi jangan lupa-lupa, ya pura-pura lupa. Karena itu apa? Kalau misalkan tidak diindahkan, maka akan terus sampai dewasa seperti itu. Susah ya. Kan kita udah tahu kan rumusnya. Sekarang tuh kita sudah fase mana? Ya, fase hijau, kuning atau hitam. Ya, kalau misalkan hitam itu susah apa? Susah ditegakkan atau susah diberitahu informasinya. Karena apa? Maklumatnya yang sebelumnya itu sudah banyak. Tapi kalau misalkan masih hijau, ya. Kalau misalkan masih hijau, masih bisa diarahkan. Maksudnya apa? Hijau itu anak kecil, misalkan SD atau TK lah, TK SD. Yang kuning itu kalian sudah menguning nih, SMP. Kalau misal ATM itu sudah mulai menghitam. Ya, udah. Kalau kuliah dan sebagainya itu udah. Ya, batasan sampai situ ya. Jadi misalkan azam itu dulu SMP sini nggak sih? SMP-nya? Enggak ya? Oh ya, misalkan azam langsung ATM di sini ya. Kelas 4 ya baru masuk sini.
Kan kita maklumatnya di 3 tahun belakangan kita nggak tahu, ya kan? Maka azam itu udah termasuk hitam. Kita nggak tahu. Yang susah di apa? Maksudnya tuh dahan ya, bukan orangan. Tuh gimana sih? Mana ada orang kuning, orang hijau? Nggak ada kan? Ya, susah. Jadi kalau misalkan azam di sini baik, maka alhamdulillah sebelumnya azam baik. Nah berikutnya misalkan siapa isinya yang dari SMP, misalkan Bang Fakih atau Bang Pasya, ya kan, lihat apakah perubahannya dari hijau, kuning sampai hitam itu sudah terlihat enggak? Ya, kalau misalkan sudah terlihat, ya berarti sudah di apa? Dilaksanakan. Ya. Jadi kita semua juga di dalam mengamalkan ibadah Ramadan ini juga bukan hanya apa merasakan atau mempedulikan kita doang, tetapi kita juga di sekitar kita, teman-teman kita atau di tetangga kita, kayak gitu ya. Keluarga kita isinya kan kerabat kita, yaitu kita semua yang ada di sini tuh kerabat kita semua. Jadi kita harus saling apa? Saling membantu dalam hal kebaikan. Ya azam ya. Aku tidak makan sambil bersandar, tetapi aku seorang hamba. Aku makan sebagaimana hamba makan, dan aku duduk sebagaimana hamba duduk. Tadi sudah ya. Janganlah kamu makan makanan dalam keadaan panas. Ya ahwat ikhwan, jangan keadaan panas. Maksudnya apa? Tetapi sabarlah sampai dingin sedikit, atau anget-anget kuku ya bahasanya ya, dan mudah mengambilnya. Dalam hadis, janganlah kamu makan makanan yang panas, karena ia menghilangkan barokah atau keberkahan. Ya, jadi hendaklah kamu mengecilkan suapan dan mengunyah makanan itu dengan baik, karena ia membantu pencernaan. Janganlah kamu mengambil suapan yang lain sebelum menelan makanan di mulutmu. Jadi kalau misalkan Yudra itu habis makan masih mengunyah, belum ketelan terus makan lagi, ya sabar ya. Ditelan dulu makan dulu, dikecil-kecilkan dulu, baru nyendok lagi ya Bang Alvin ya. Semuanya juga kayak gitu. Ya awat ya. Jadi jangan takut kehabisan, karena ada apa? Porsinya masing-masing, ya. Janganlah kamu mengambil suapan yang lain sebelum menelan makanan di mulutmu, karena suapan yang lain, ya, karena hal itu menunjukkan kerakusan, ya, rakus terhadap makanan, ya. Jadi Bang Fatih itu makan dulu, ya, dihabiskan dulu. Nanti kalau misalkan mau nambah, ambil lagi, kayak gitu ya. Gak usah takut kehabisan, ya kan. Apabila kamu selesai makan, cucilah kedua tanganmu dan kedua bibirmu baik-baik, ya kan, dengan sabun, kemudian keringkan apa? Keduanya dengan kain pembersih. Tadi sudah ya. Jadi di sini ada kata berulang-ulang itu, jangan sampai kita seolah-olah itu tidak tahu, padahal sudah dikasih tahu. Ya namanya adab itu harus dijalankan. Kalau misalkan teoritis itu gampang. Ya, kalau misalkan soal dalam teori itu gampang.
Semoga Allah merahmati orang-orang dari umatku yang membersihkan sela-sela anggota badannya pada waktu berwudu dan setelah makan. Berkumurlah sesudah membersihkan sela-sela gigi, barangkali keluar sedikit darah sehingga menajiskan mulut. Tentang hal itu terdapat asar disebutkan dari ahli bait ya alaihimussalam atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar ya, harus banyak-banyak beribadah ya di bulan Ramadan ini, agar nanti selepas Ramadan ini kita sudah terbiasa dalam hal menjalankan ibadah ya, bukan hanya gerakan, bukan hanya sholat dan sebagainya, tetapi kita juga membiasakan menjaga lisan, pendengaran ya, tadi penglihatan, pikiran dan lain sebagainya yang membuat kita itu atau orang lain itu rugi. Ya, ikhwan ya, akhwat. Jadi itu semua balik ke diri kita masing-masing ya. Bahwasanya segala sesuatu yang kita tanam, yang kita tuai akan kembali ke kita. Kalau misalkan kita tidak bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangan nunggu tua dulu kita untuk bertaubat. Jangan nunggu dulu tua kita untuk sholat atau puasa, ya kan? Jadi kita harus apa? Dari dini, dari sekarang untuk menjalankan ibadah-ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Lelah, iya. Ngantuk, pasti, ya kan? Tapi semuanya itu pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang ikhlas, yang ridho untuk menjalankannya. Karena kita tujuannya adalah untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iwan Awad ya. Dalam hadis, sesungguhnya Allah meridhoi hambanya yang memakan makanan lalu ia memujinya atas makanan itu dan minuman-minuman, lalu memujinya di atas minuman itu ya. Bersyukurlah dengan lisanmu pula dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang memberi aku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Dalam hadis, barang siapa mengucapkan itu, diampunilah dosanya yang terdahulu. Ya, jadi kita diperkenankan untuk membaca doa di dalam aktivitas kita. Ya, karena apa? Karena itu semua adalah apa? Kebaikan. Ucapkanlah pula segala puji bagi Allah berupa pujian yang banyak dan baik serta diberkati, tidak terbatas dan tidak berhenti serta selalu dibutuhkan. Ya Allah, berkatilah kami di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Ya, jadi alhamdulillah kita di sini ya diberikan makanan yang baik-baik, ya kan? Karena apa? Kalau misalkan kita makan makanan yang haram, ya itu akan menjadi pribadi kita yang sulit apa? Diatur. Insya Allah kalau di sini itu halalan
thayyiban. Ya. Jadi kita harus senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati ya. Jadi niat kita diluruskan, ya kan? Kalau misalkan kita ada rasa kesal, tiba-tiba gitu, tiba-tiba kita kesal ya kan? Maka kita ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan jiwa kita. Karena apa? Kan kita terkadang yang namanya manusia itu tiba-tiba kesel aja gitu ya. Kesel tapi nggak ada sebab, ngerti nggak? Sedih aja gitu, sedih nggak ada sebab. Berarti apa? Itu ada yang salah di dalam diri kita. Mungkin kitanya dulu mempunyai keinginan tapi nggak tercapai. Makanya kita itu keinginannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan dipikir-pikir, anak kapannya punya ini ya, anak kapannya bisa makan ini ya, kayak gitu kaidah ya. Maka harus bersyukur. Kalau misalkan kita mikirin, ya Bang Alvin, aduh anak punya motor ini kapan ya? Kalau misalkan cita-cita itu nggak apa-apa perlu, tapi kalau misalkan sampai, aduh berhayal itu tuh nggak balik juga, berhayal mulu. Misalkan Azmi jiwanya di sini, pikirannya di Depok. Naila jiwanya di sini, pikirannya di Tegal. Naswa jiwanya di sini, pikirannya di Keranggan. Ya, jadi gurunya mau ngomong sampai berjam-jam juga nggak didengerin. Itu misalkan cuma contoh. Makanya apa? Dilihat kesehariannya, apakah dia menjalankan adabnya nggak yang baik, kayak gitu. Ya, coba. Itu ada tertanam di diri kalian juga. Ya, kalau ditegur, apa sih Ustadz? Kayak gitu. Dia baperan, padahal itu ditegur dengan baik. Ya kan? Gak mungkin marah-marah, gak mungkin sampai menjatuhkan, kan gak mungkin. Ya kan? Naila, kamu gini-gini, kan gak mungkin sampai menjatuhkan. Terkadang, apa sih Ustadz gini-gini? Ya udah dijalankan saja, ya kan? Kak Elvira kayak gini, siap. Ya udah langsung jalankan, walaupun badai menghantam. Ya karena apa? Disuruh balik ke rumah ya niatlah, ya kan? Bilang ke abinya bla 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 nggak aktif kayak gitu. Jadi segala sesuatunya apa Yuda, ya harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Azmi harus sabar, ya tetap mengikuti pembelajaran, ya kan? Azmi ada dua apa? Azmi mana nih? Azmi apakah Azmi? Hah? Ya dua-duanya lah harus belajar. Ingat ya, senyum itu ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada sebab senyum, boleh nggak? Assalamualaikum Ustaz, senyum boleh nggak? Assalamualaikum saja, senyum. Boleh? Boleh. Tapi kalau misalkan cemberut, boleh nggak cemberut ini? Nggak boleh. Ya. Orang yang, ingat ya, senyum itu nggak mudah loh. Itu ibadah juga. Ya, kalau misalkan orangnya baperan, orangnya itu tuh sulit untuk senyum. Abdil, tuh Adil suka senyum. Bang Saiful apalagi, Bang Alinzi apalagi, KKSS apalagi, KFF apalagi, Masya Allah senyum. Ya, kakak-kakak kelas 6 apalagi tuh pasti senyum terus karena dia bahagia, ingin lulus, Masya Allah ya. Tapi lulusnya ada dua, lulus terbaik atau tidak? Insya Allah terbaik semuanya. Kelas 6, Iwan maupun Ahwat, kayak gitu disenyumin aja, dijalankan aja ke Haifa ya. Ya kelas 3 juga, gak usah kita melihat, wah
rumput tetangga lebih baik. Ibarat kata kayak gitu, maksudnya apa? Wah, kira-kira di sana itu enak ya gini-gini, kita kan nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Ingat ya, kita di sini di kelas tingkat SMP dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ditumpukan dasarnya dulu, benih-benihnya dulu, baru itu. Nanti pas tumbuhnya itu di tingkat ATM. Maksudnya apa? Pembelajaran kita itu ya termasuk akhlak juga, karena diputar-putar ya, karena kita kolosal. Ini langsung dari dasar langsung ke prakteknya, ya kan? Kan kalau dulu kan misalkan Anda ngajar kelas 1, ini dasarnya aja. Nah kalau yang ATM itu udah cerita-cerita para sahabat kayak gini. Asmi aja masih inget kan? Diputar-putar mulut Asmi ya, ya kan? Tahu kan para sahabat siapa aja yang berakhlak? Pasti semuanya. Kenapa? Jangan ditahan-tahan. Silakan. Apalagi di hujan yang sangat berkah gini ya, dari jam berapa hujan? Dari malam ya? Atau dari subuh tadi apa pas tahajud udah hujan belum? Dari malam ya? Apa dari siang? Ya semoga kita berdoa terus ya, menjadikan ini adalah keberkahan, apalagi di bulan Ramadan. Kita tuh jangan teriak-teriak kayak gini, udah ngapa jangan hujan dulu, kayak gitu, nggak bisa, ya kan, kasar saya. Karena kita apa? Kita itu hamba Allah, yang harus mengikuti aja, enggak, Kak. Kalau kasar saya kayak gitu, ya enggak, anak soleha, Salwa apalagi, soleha banget. Tolong kakak dikondisikan, ya, Kak. Siapa lagi di sini? Kelas 5. Kelas 5 tuh ada 4 orang kakak-kakaknya ya, Masya Allah ya. Yang Iwan ada berapa? Banyak nanti nih, Masya Allah, para julid kita nih. Ya, kelas 4, kelas 5 ini. Jadi apa? Kita jangan bosan-bosannya mengingatkan kebaikan ya kepada teman kita, tetapi jangan pakai kekerasan, jangan pakai perkataan yang kotor. Misalkan, Kasmi, wah, nggak boleh kayak gitu ya. Tetapi harus santun, ya. Hai Pak, gimana nih? Nggak boleh kayak gitu. Soalnya, aduh nih, kenapa kemarin nggak masuk? Aduh teh, kan enak ya ngomong kayak gitu ya, hai Pak ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, dipelototin dari sono, tiba-tiba dia mau nggak belajar nanti? Enggak kan? Ya. Ingat ya, kita semua memiliki kesalahan masing-masing. Terdahulu kita semua ya kan, pasti kita memiliki kesalahan dan kekhilafan masing-masing di yang lalu, ya kan? Berarti ya sekarang itu kita harus memperbaiki. Ya kali ya, misalkan udah dikasih, harus berhemat-hemat, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kalian juga harus berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan sanak saudaranya, KSS juga. Jangan mintanya doang, doakan semuanya. Karena apa? Doa dari anak-anaknya ini, ya Allah berikanlah ibu bapak, anak atau kerabat anak itu rezeki yang melimpah. Ya kan, kenapa? Nanti kan kita juga, ya kan? Alhamdulillah Ustaz, buat ini. Yang Iwan juga gitu ya. Jadi jangan apa? Kalau misalkan ngantuk, ya santri, ya kan, malas kadang-kadang, ya itu naluriah. Tapi kita jangan malas terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah.